Yang Park Ranger dapat adalah Timothy tersisa kepalanya, sudah dimakan. Hai, Assalamualaikum. Tahun 2025 saya pengen coba buat konten yang menceritakan tentang true story. True story ini bisa berasal dari tragedi, bisa berasal dari misteri yang belum terpecahkan, bisa dari dunia olahraga maupun dari mana saja. Yang pasti ini true story yang diambil dari berbagai sumber yang ada. Untuk yang pertama, saya akan coba ngangkat mengenai kisah pembunuhan yang dilakukan oleh beruang. Kenapa beruang? Karena sejak ada film Mars and the Bear, anak-anak itu melihat beruang itu binatang yang menyenangkan. Memang betul, beruang mempunyai sifat dualistik, ya. Jadi dia bisa begitu akrab dengan manusia, tapi juga bisa menjadi hewan yang tidak terkontrol dan memakan manusia juga. Cerita tragis yang menyedihkan yang pertama yang saya angkat adalah pembunuhan atau tragedi yang menimpa Anastasia Lukashova, seorang ibu berusia 39 tahun di Rusia yang dia diserang oleh beruang di rumah tempat dia berlibur. Beruangnya datang tiba-tiba menyerang dia dan menguliti kakinya, dagingnya itu sampai tersisa hanya tulang. Sang suami yang coba menghubungi istrinya itu karena tidak tersambung, akhirnya pulang dan mendapati si beruang itu masih ada di situ dan sempat mengusir beruang. Suaminya sempat membawa Anastasia ini ke rumah sakit namun tidak tertolong. Karena itu berita itu menyebar dan pemburu maupun pengawas itu mencoba mencari beruangnya dan akhirnya membunuh beruang tersebut. Cerita tragis yang berikutnya itu menimpa seorang remaja putri yang lagi naik gunung bersama pacarnya, ya. Namanya Maria Diana. Beruang itu tiba-tiba muncul di jalur pendakian dan mendapati mereka berdua. Beruangnya menyerang si cewek dan menariknya, dan ceritanya sih kalau saya baca dibuang ya ke tebing. Ketika dibuang terus mengikuti juga ke bawah, dan ketika tim penyelamat datang gitu ya, mereka mendapati si beruang tuh masih ganas-ganasnya dan mau mencoba menyerang si penyelamat ini, ragu penyelamat ini. Beruang tersebut akhirnya ditembak sama tim penyelamat. Dari kasus tersebut terjadi ribut masyarakatnya, dan parlemen mereka mengeluarkan aturan setiap tahunnya ada pembunuhan massal hampir 500 beruang, sekitar 481 ya tepatnya. Yang ketiga adalah tragedi pembunuhan Timothy Treadwell dan pacarnya oleh beruang, ya. Terjadi di Taman Nasional Katmai di Alaska. Sebenarnya Timothy ini dia sudah beberapa kali ya diperingati oleh penjaga hutan dan segala macam ya untuk menjaga jarak dengan beruang, ya. Tapi dia keras kepala sih. Kalau baca beritanya dia keras kepala, dia terus mendekati populasi beruang dan memang dia dekat dengan beruang-beruang di situ. Kenapa dia akhirnya dibunuh oleh beruang? Karena yang membunuh dia dan pacarnya bukan beruang yang memang dia dekati selama itu. Pada saat musim dingin, beruang-beruang yang biasa bersama Timothy itu hibernasi, makanya terjadilah imigrasi beruang. Sehingga ada beruang-beruang yang tidak dikenal atau tidak terbiasa dengan adanya Timothy itu. Pada satu waktu Timothy memindahkan tendanya di pinggiran sungai gitu ya, dan melihat beruang baru yang lagi mencari ikan di sungai gitu ya. Nah, akhirnya ya yang terjadi adalah beruang tersebutlah yang memangsa Timothy dan pacarnya. Yang mendapati mereka adalah pilot pesawat terbang yang memang sudah janjian untuk menjemput mereka ya, Timothy dan pacarnya. Melihat kondisi tersebut, si pilot melaporkan kejadiannya ke Park Ranger dan mereka datang. Beruangnya juga mencoba menyerang Park Ranger dan dibunuh. Yang Park Ranger dapat adalah Timothy tersisa kepalanya, sudah dimakan, dan kondisi yang sama juga yang tragis terjadi kepada ceweknya gitu ya. Beruang tersebut diotopsi dan di perutnya itu didapati potongan-potongan tubuh manusia seperti jari dan lain-lain.
Kisah tragis Timothy Treadwell ini diangkat di film layar lebar di tahun 2005, Grizzly Man, teman-teman bisa nonton. Ya sangat menyedihkan sih. Di Indonesia sendiri beruang tuh dari data ada di Kalimantan dan di Sumatera ya, meskipun beruang yang di Indonesia itu ada beruang madu yang tabene tidak terlalu atau tidak menyukai adanya manusia, dia lebih memilih masuk ke hutan yang lebih dalam ya, hutan subtropisnya. Tapi bukan berarti kita tidak waspada ya. Kembali teman-teman, banyak kejadian harimau juga ya yang tiba-tiba muncul di perkampungan karena sumber makanannya habis di hutan gitu ya. Karena keraksan manusia juga. Jadi mari sama-sama kita jaga alam buat kelangsungan kita bersama. Wassalam. Bye.